Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu dan jangan lupa memakai masker dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum memulai materi kepemimpinan, perkenalkan, nama saya Angga Kurniawan, biasa dipanggil Kak Angga. Saya Purna Ambalan tahun 2021. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan. Yang pertama itu ada pengertian pemimpin. Ada beberapa definisi pemimpin. Di antaranya, pemimpin adalah hakikat seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Yang kedua, pemimpin adalah seorang dengan wewenang kepemimpinannya, mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, pengertian kepemimpinan itu sendiri. Menurut Keating, pemimpinan adalah merupakan suatu proses atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah proses mengerahkan dan memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan anggota kelompok. Sedangkan menurut Pancasila, kepemimpinan harus bersikap sebagai pengasuh, mendorong, menuntun, dan memimpin asuhannya. Dengan kata lain, beberapa asas utama dari pemimpin Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ingarso Sungtolodo. Pemimpin harus mampu dengan sifat dan perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ingmadya Mangunkarso. Pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi bagi orang-orang yang dipimpinnya. Tutwuri Handayani. Pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya, berani berjalan di depan dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada tugas kepemimpinan. Tugas kepemimpinan pada dasarnya meliputi dua bidang utama, yaitu pencapaian tujuan organisasi dan kekompakan orang yang dipimpinnya. Tugas yang berhubungan dengan kekompakan tersebut disebut relationship function. Keating mengatakan bahwa tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kelompok itu yaitu 1. Memulai atau inisiatif, yaitu usaha agar kelompoknya memulai kegiatan atau gerakan tertentu. Yang kedua ada mengatur atau regulasi, yaitu tindakan untuk mengatur arah langkah kegiatan kelompok. Yang ketiga ada memberitahu, yaitu kegiatan memberi informasi, data, fakta, pendapat yang diperlukan. Selanjutnya ada mendukung, yaitu usaha untuk menerima gagasan, pendapat, usul dari bawahan, dan menyempurnakan dengan menambah atau mengurangi untuk diinginkan dalam rangka penyelesaian tugas bersama. Yang kelima, menilai atau evaluasi, yaitu tindakan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensi yang untung maupun rugi. 6. Menyimpulkan, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan dan merumuskan gagasan, pendapat, dan usul muncul, menyingkat lalu menyimpulkan sebagai landasan untuk memberikan lebih lanjut. Yang keempat ada fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan diantaranya ada penentu arah, yaitu setiap organisasi diciptakan atau dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan baik sifatnya jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua ada fungsi perintah, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah kepada yang dipimpinnya. Yang ketiga ada fungsi konsultatif, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah pada pimpinannya meskipun pelaksanaannya meliputi tergantung pada pihak yang dipimpin. Yang keempat ada fungsi partisipatif, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dan yang dipimpin. Dalam hal ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan dan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan keputusan. Yang terakhir ada fungsi delegasi, yaitu fungsi pemimpin untuk mendelegasikan wewenang untuk membuat, menetapkan, dan atau melaksanakan keputusan, baik mulai persetujuan maupun tanpa persetujuan pimpinan. Yang kelima ada gaya kepemimpinan. Secara umum, gaya kepemimpinan hanya dikenal dalam dua gaya,
yaitu gaya otoriter dan gaya kepemimpinan demokrasi. Gaya otoriter merupakan biasanya yang dipandang sebagai gaya yang didasarkan atas kekuasaan posisi dan penggunaan otoritas dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Gaya pemimpin demokrasi dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam proses memecah masalah dan mengambil keputusan. Kemudian yang keenam ada tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang pertama ada tipe kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Dalam sistem kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Petunjuk itu dilakukan secara lisan ataupun langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan. Yang kedua ada tipe kepemimpinan non-pribadi atau non-personal leadership. Segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non-pribadi, baik rencana ataupun perintah, juga pengawasan. Yang ketiga ada tipe kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksi yang harus ditaati. Yang keempat ada tipe kepemimpinan demokratis. Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Yang kelima ada tipe kepemimpinan paternalitis, yaitu kepemimpinan ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapaan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melindungi dan untuk memberikan arah seperti halnya seorang bapak kepada anaknya. Yang keenam ada tipe kepemimpinan menurut bakat. Biasanya timbul dari kelompok orang-orang informal di media, mungkin di mereka berlatih apa adanya atau menggunakan sistem kompetisi sehingga bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan, dan biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan di antara yang ada dalam kelompok tersebut menurut bidang keahlian di mana ia ikut berkecimpung. Kemudian yang ketujuh ada faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama ada kepribadian, pengalaman masa lalu, dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalaman akan mempengaruhi pilihan dan akan gaya kepemimpinan. Selanjutnya ada harapan dan perilaku atasan. Selanjutnya ada karakteristik, harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya pimpinannya. Kemudian kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya pemimpin. Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Dan yang terakhir ada harapan dan perilaku rekan organisasi. Kedelapan ada manajemen organisasi. Secara umum, dunia manajemen menggunakan prinsip planning, organizing, actuating, dan controlling. Prinsip manajemen ini banyak digunakan oleh organisasi dewasa. Ini menunjukkan untuk memajukan dan mengelola organisasi. Yang pertama ada planning. Planning adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja dalam sebuah organisasi. Perencanaan merupakan proses yang penting dari segala bentuk fungsi manajemen. Karena tanpa adanya perencanaan, semua fungsi-fungsi lainnya tidak akan dapat berjalan. Dalam perencanaan, dapat beberapa faktor dalam planning dan patut untuk dipertimbangkan, yaitu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time. Kemudian yang kedua ada organizing, yaitu fungsi kedua dalam manajemen. Organizing adalah proses kegiatan dalam menyusun struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dalam demikian, hasil dari perorganisasian itu berupa struktur organisasi. Yang ketiga ada actuating, adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua perencanaan dan tujuan perusahaan bisa terwujud dengan baik dan seperti yang diharapkan. Kemudian ada controlling atau pengawasan, yaitu proses pengamatan, penentuan standar yang akan diwujudkan, menilai kinerja pelaksanaan, dan jika diperlukan mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir ada evaluasi,
Evaluasi adalah suatu upaya penilaian secara objektif terhadap peraihan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil evaluasi ditunjukkan sebagai pertimbangan dalam penentuan perencanaan di masa mendatang. Demikian materi kepemimpinan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga semua dapat dimengerti oleh adik-adik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.